MSTQ hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur tidak henti-hentinya. Marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan rahmat yang telah diberikan kepada kita semua sehingga kita dapat berkumpul bersama di tempat ini dalam rangka belajar dan berdiskusi bersama terkait dengan ilmu pengadaan barang dan jasa. Salawat dan salam tidak lupa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam terang benderang. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini diberikan kemudahan, kelancaran, kesehatan, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita semua menjadi umat yang terbaik sampai dengan akhir zaman. Baik Bapak Ibu, izin pantun menunggu bis Damri di simpang pertigaan, perut lapar, makanlah nasi ketan. Salam kompak, salam pengadaan. Semoga kita semua diberikan kesehatan. Pagi hari minum air hangat, ditambah dengan makan ketupat. Jalankan pekerjaan dengan semangat. Semoga keberkahan yang didapat. Bapak Ibu, hari ini hari Senin, tanggal 13 Januari 2025. Selamat menyambut tahun baru. Semoga tahun ini membawa keberkahan bagi kita semua. Materi yang kita bahas hari ini adalah kertas kerja usulan biaya pemeliharaan bangunan gedung negara yang insya Allah akan disampaikan oleh Pak Samsunan, dosen Universitas Tuku Umar, Malaboh, Aceh. Sebelum kita mulai acara hari ini, sebelumnya kami menyampaikan ketentuan pelaksanaan kegiatan MSTQ hari ini. Yang pertama, peserta mengikuti kegiatan sesuatu pelaksanaan, kemudian narasumber menyampaikan materinya kurang lebih 45 menit, dilanjutkan dengan diskusi serta tanya jawab yang dipandu oleh moderator. Kemudian peserta yang akan mengajukan pertanyaan kami persilakan untuk mengetik di kolom chat atau klik tombol raise hand untuk bertanya langsung dengan narasumber. Peserta diharapkan untuk mengisi daftar hadir atau link daftar hadir yang sudah disediakan sebagai bukti kehadiran dan penulisan nama di sertifikat. Peserta dimohon untuk tenang dan tidak mengganggu jalannya pelaksanaan kegiatan webinar pada hari ini. Alhamdulillah Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, marilah kita dengarkan bersama-sama materi yang disampaikan ini. Memang materi ini untuk awal tahun ini cukup menarik terkait dengan keterusulan biaya pemeliharaan bangunan gedung negara. Seperti biasa, banyak kasus yang terjadi di beberapa daerah, bangunan yang sudah selesai masa pemeliharaannya belum sampai 2 tahun, roboh. Nah ini karena apa? Kita tidak tahu apakah karena alam atau memang human errornya atau masalah lain yang tentunya hal ini perlu kita pikirkan bersama untuk bagaimana siapa yang akan melakukan atau yang bertanggung jawab terhadap eh, pemeliharaan tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya nanti kita dengar bersama-sama dari Pak Sumsunan selaku narasumber kita pada hari ini. Dan sebelum kita mulai acara ini, marilah kita bersama-sama membaca dengan
bacaan basmalah. Bismillah. Baik Bapak Ibu, peserta MSCC, kita lanjutkan dengan acara yang kedua yaitu penyampaian materi dari narasumber kepada Pak Samsunan. Waktu dan tempat kami persilahkan. Silakan Pak, materinya Pak. Baik, terima kasih Pak Nasir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Syukur Alhamdulillah, selawat kepada Rasulullah yang saya hormati Bapak Muji Santosa selaku Direktur MSTV. Terima kasih Pak Nasir sebagai moderator. Karena adat Melayu, kalau pantun harus dibalas dengan pantun. Pergi ke pasar, eh, beli katun. Katun dibeli, jangan sampai kotor. Saya tidak lagi berpantun karena sudah dihabiskan oleh moderator. Bapak Ibu sekalian, pada siang yang berbahagia ini, sebenarnya materi hari ini adalah lanjutan dari materi sebelumnya. Kalau sebelumnya kita mencoba mengusulkan anggaran pelaksanaan pembangunan gedung baru, tetapi hari ini kita bagaimana eh, untuk usulan anggaran pemeliharaan bangunan gedung. Sebenarnya kalau kita melihat dari segi pengusulan anggarannya, ketika anggarannya sudah masuk ke dalam DPA, bagaimana proses pengusulannya sama saja. Tetapi yang berbeda di sini berapa biaya atau berapa anggaran yang dibutuhkan untuk usulan pemeliharaan bangunan gedung. Kalau membangun bangunan gedung baru, kita hanya menghitung luas bangunan dikali dengan nilai SHST, kemudian dikali dengan luas bangunan, ya kita dapat anggaran anggaran bangunan standar. Sementara bangunan non standarnya tinggal ditambah dengan beberapa komponen non standar. Sementara untuk pemeliharaan ini yang kita perhitungkan adalah berapa persen dari sisa bangunan tersebut. Nah, ini yang sedikit berbeda dari yang sebelumnya. Izin Bapak Ibu sekalian, ini seperti yang biasanya kita berlandaskan pada Undang-Undang Jasa Konstruksi, kemudian kita eh, sebagai pilarnya ada Undang-Undang Bangunan Gedung, dan pendukung Undang-Undang Bangunan Gedung itu ada Undang-Undang Keinsinyuran seperti yang didiskusikan oleh Pak Irwan tadi, kemudian ada Undang-Undang Arsitek juga, dan yang terakhir sebagai payungnya adalah Undang-Undang Tata Ruang. Beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait dengan bangunan gedung dan khususnya untuk bangunan gedung negara, seperti biasanya ada beberapa undang-undang, peraturan pemerintah, kemudian peraturan presiden tentang bangunan gedung negara, kemudian ada beberapa peraturan Menteri PU yang khususnya berbicara masalah aturan terkait dengan bangunan gedung dan bangunan gedung negara, serta sandaran hukum kita itu ada di Standar Nasional Indonesia atau SNI yang terkait dengan bangunan gedung, baik dia berupa gempa, kemudian bangunan gedung yang untuk struktur bangunan beton bertulang untuk bangunan gedung, dan beberapa peraturan teknis lainnya. Dan yang paling penting untuk bangunan gedung ini kita juga tidak terlepas dari bangunan peraturan daerah di daerah kabupaten kota setempat, karena berbicara masalah bangunan gedung ini, aturan terkecilnya itu ada di kabupaten kota, kecuali di KI yang ada di provinsi. Termasuk SHST itu sendiri disusun oleh kabupaten kota. Jadi melalui peraturan bupati dan wali kota. Karena ini memang amanat dari peraturan perundang-undangan yang menyelenggarakan bangunan gedung dan bangunan gedung negara itu yang terkecilnya itu ada di kabupaten kota. Seperti biasa kita kutip dari Undang-Undang Bangunan Gedung bahwa bangunan gedung itu wujud fisik sebagian dan seluruhnya itu berada di dalam tanah, di atas tanah, di dalam air, dan di atas air, yang fungsinya untuk yang pertama hunian, yang kedua keagamaan, yang ketiga usaha, yang keempat sosial budaya, dan yang terakhir fungsi khusus. Nah, ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang bangunan gedung. Bapak Ibu sekalian, bangunan gedung negara itu sendiri adalah bangunan gedung yang keperluannya untuk dinas, yang menjadi barang milik negara dan atau daerah, yang bersumber dari APBN dan atau APBD atau perolehan lain yang sah. Yang bisa jadi nanti ada sumber dana lain yang sah, tapi nanti menjadi barang milik negara atau milik daerah,
keperluannya untuk dinas juga termasuk dalam bangunan gedung negara. Jadi tidak ada nanti ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau sumber uangnya itu bukan dari APBN atau APBD? Selama kegiatannya untuk keperluan dinas dan nanti setelah selesai menjadi barang milik negara atau milik daerah itu termasuk dalam bangunan gedung negara. Bapak Ibu sekalian, bahwa bangunan gedung negara itu dikelompokkan menjadi ada bangunan gedung kantor, kemudian ada bangunan rumah negara, kemudian ada bangunan gedung lainnya, di mana bangunan gedung lainnya itu tidak hanya bersifat sebagai kantor, tetapi ada fungsi khusus misalnya ada bangunan pendidikan, ada bangunan diklat, ada bangunan pelayanan kesehatan, ada bangunan parkir untuk daerah-daerah kota-kota besar yang butuh tempat parkir tertentu. Kemudian ada juga bangunan perdagangan, pasar, mal, dan lain sebagainya, serta bangunan peribadatan yang memang berbeda dengan bangunan gedung kantor. Ini termaktub dalam pasal 128 ayat 2 dan ayat 3 dari Peraturan Pemerintah nomor 16 tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Nah, klasifikasi bangunan gedung negara itu sendiri ada bangunan sederhana, kemudian ada bangunan tidak sederhana, dan ada bangunan khusus. Karena pembahasan kita pada hari ini terkait masalah bangunan gedung sederhana saja, maka di sini saya mempersempit definisi bangunan gedung sederhana adalah bangunan gedung negara yang spesifikasinya sederhana. Misalnya bangunan gedung kantor atau bangunan gedung lainnya yang jumlah lantainya maksimal 2 lantai. Nah, kalau bangunan gedung maksimal 2 lantai ini masih sederhana. Atau bangunan gedung dengan luasnya maksimal 500 meter square atau 500 meter persegi. Nah, ini masih tergolong pada bangunan sederhana. Bagaimana kalau bangunan 1 lantai tapi luasnya sudah sampai 1000 meter? Itu termasuk bangunan gedung tidak sederhana. Atau bangunan biasanya kalau luas lantai semakin tinggi jumlah lantainya, luas lantainya juga sudah diperhitungkan. Kemudian rumah sederhana, bangunan gedung sederhana juga termasuk rumah negara tipe C, D, dan E. Ini biasa rumah dinas yang diperuntukkan untuk karyawan, baik dia di rumah dinas di sekolah, rumah dinas di puskesmas, dan lain sebagainya. Nah, kemudian standar luas bangunan gedung itu diperhitungkan, ini menurut peraturan pemerintah, itu sekitar 10 meter square per personil. Artinya, satu orang personil itu butuh luas bangunan itu 10 meter. Dia untuk tempat dia duduk, tempat lemarinya, tempat untuk menyusun dokumen, termasuk ke fasilitas lainnya. Jadi diperhitungkan kira-kira 10 meter luas per personil. Jadi jumlah personilnya itu berapa orang? Ini sangat tergantung kepada persetujuan dari Menpan RB. Nah, tentu ada sebuah bangunan gedung negara punya struktur organisasi tersendiri yang disetujui oleh Menpan RB, kemudian di sana ada eselonering dan lain sebagainya, sehingga bisa diperhitungkan berapa jumlah luas bangunan gedung yang dibutuhkan. Nah, kemudian standar luas ruangan utama dan ruangan penunjang lainnya itu juga ada di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 di pasal 130 ayat 3. Dan di sini banyak banyak ruang rapat, ruang penunjang lainnya itu semuanya ada. Dan untuk kebutuhan penambahan luas ruangan ini diperhitungkan 2,2 sampai 3 meter square per personil. Nah, ini spare yang diberikan oleh Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2021 tersebut. Nah, ketentuan penyelenggaraan bangunan gedung negara itu sendiri ya sama seperti bangunan gedung pada umumnya. Yang pertama tahapannya pembangunannya, kemudian tahapan pemanfaatan bangunan setelah selesai dibangun, kemudian pelestarian bangunannya, dan yang keempat pembongkaran. Nah, kita hari ini bermain di nomor 2, yaitu di pemanfaatan. Karena pada saat kita memanfaatkan bangunan gedung, kalau pelestarian ini lebih spesifik kepada bangunan gedung cagar budaya. Karena bangunan gedung cagar budaya, begitu dia sudah terjadi penyusutan atau dia terjadi kerusakan dan lain sebagainya, dia harus dilestarikan seperti harus nampak seperti sedia kala, harus berfungsi seperti semula karena dia punya undang-undang ketentuan tersendiri tentang cagar budaya. Nah, kita di sini bagaimana memanfaatkan sebuah bangunan gedung setelah selesai dibangun dengan cara melakukan pemeliharaan dan perawatan secara berkala, kemudian dilakukan pemeriksaan secara rutin dan berkala. Nah, ini yang kita bahas pada hari yang berbahagia ini. Standar teknis bangunan gedung dalam tahap pemanfaatan itu sendiri, mulai dari pengelolaan, kemudian pemeliharaan dan perawatan, dan pemeriksaan berkala.
Yang dimaksud dengan pengelolaan yaitu kita gunakan bangunan gedung itu dengan baik, kemudian bangunan gedung itu kita kelola dengan baik sehingga fungsinya tidak menyalahi dari fungsi utamanya. Kemudian kita lakukan pemeliharaan dan perawatan. Nah, eh, yang terakhir pemeriksaan berkala. Nah, pemeriksaan berkala ini juga secara periodik dilakukan setiap 5 tahun sekali. Nah, kalau kita melihat proses atau hierarki sebuah bangunan gedung, begitu bangunan gedung itu selesai dibangun, maka dilakukan ditetapkan surat apa namanya, sertifikat layak fungsi bangunan. Nah, ketika sertifikat layak fungsi bangunan itu keluar, maka bangunan gedung tersebut sudah terjamin keandalan strukturnya, sudah terjamin terhadap bangunannya, yang kemudiannya dalam 5 tahun sertifikat layak fungsi ini harus dicek kembali. Nah, pada saat dicek kembali itu, maka pemeriksaan berkala di situ harus dilakukan. Apakah bangunan gedung tersebut masih layak fungsi? Kalau masih layak fungsi, dilanjutkan sertifikat layak fungsinya. Kalau ternyata ada kekurangan, ada kerusakan dan lain sebagainya, diperbaiki dulu, kemudian baru dikeluarkan sertifikat layak fungsi. Nah, ini pemeriksaan secara berkala dalam periodik 5 tahun sekali. Ada juga pemeriksaan itu yang dilakukan pada saat-saat tertentu. Misalnya, pada saat bangunan gedungnya sudah terjadi bencana, apakah dia kebakaran, apakah dia gempa bumi, dan lain sebagainya, sehingga perlu dilakukan pengecekan ulang apakah bangunan gedung itu masih layak fungsi atau tidak. Walaupun umurnya belum sampai 5 tahun. Karena ini sesuai dengan standar pemeliharaan bangunan gedung itu sendiri. Nah, ini diatur dalam pasal 125 ayat 6 PP 16 tahun 2021. Tahapan pembangunan bangunan gedung negara itu sendiri, kenapa ini masuk ke dalam tahapan pembangunan? Karena ketika kita ingin memelihara bangunan gedung tersebut, ketika uangnya sudah masuk, kita tahapnya membangun juga. Karena kenapa? Membangun itu sendiri, baik dia membangun baru maupun perawatan. Nah, di sini dia, kenapa kita masuk ke tahap pembangunan lagi. Nah, ketika kita ingin melakukan pemeliharaan bangunan gedung, perawatan, maka kita juga masuk dalam tahapan perencanaan teknis, pelaksanaan konstruksinya, dan pengawasan teknis konstruksi tersebut. Nah, ini di pasal 124 ayat 3, kemudian ketentuan proses penyelenggaraan bangunan gedung negara mengikuti ketentuan proses penyelenggaraan bangunan gedung pada umumnya. Nah, di sini berlaku hukum mutatis mutandis, di mana setiap aturan yang berlaku pada bangunan gedung pada umumnya berlaku juga pada bangunan gedung negara. Tetapi ada aturan-aturan yang berlaku pada bangunan gedung negara tidak berlaku pada bangunan gedung umumnya. Contoh, misalnya usulan anggaran. Kalau bangunan gedung biasa, bangunan milik swasta, tidak ada penganggaran seperti bangunan gedung negara. Karena bangunan gedung negara ini dianggarkan oleh negara, maka tentu dia ada aturan-aturan tertentu yang harus diikuti khusus untuk bangunan gedung negara. Bapak Ibu sekalian, yang dimaksud dengan penyelenggaraan bangunan gedung negara itu tadi, kita harus mengikuti mulai dari standar teknis bangunan gedung negara itu sendiri, kemudian klasifikasi bangunan gedung, apakah bangunan gedung sederhana, tidak sederhana, ataupun khusus, kemudian standar luas bangunan gedungnya, kemudian standar jumlah lantai bangunan gedung. Nah, ini harus eh, diikuti tahapan penyelenggaraan bangunan gedung itu sendiri. Nah, standar teknis itu sendiri apa? Yang pertama, rencana kebutuhan. Kalau bangunan gedung baru kita usulkan berdasarkan luas bangunan. Tapi kalau bangunan gedung dalam rangka pemeliharaan dan perawatan, rencana kebutuhan ini tidak dibutuhkan lagi, tetapi kita langsung masuk dalam tahap rencana pendanaan. Nah, di sini rencana pendanaannya itu berapa kira-kira anggaran yang dibutuhkan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Kemudian rencana penyediaan dana. Nah, rencana penyediaan dana ini tentu usulan dalam bentuk DPA atau DIPA dari setiap tahapan bangunan gedung itu sendiri. Rencana kebutuhan pembangunan harus mendapatkan persetujuan. Yang pertama Menteri Keuangan, kalau anggarannya bersumber dari APBN, ya tentu kalau Menteri Keuangan nggak menyetujui, anggarannya tidak ada. Yang kedua, Menteri Dalam Negeri untuk sumber dananya APBD provinsi dan gubernur selaku perwakilan Menteri Dalam Negeri untuk sumber dana APBD kabupaten kota. Sedangkan ketika kita mengusulkan anggaran, biasanya kalau dari Kementerian Keuangan sekarang yang sumber dana APBN diminta rekomendasi.
Nah, rencana pendanaan ini harus mendapatkan rekomendasi yang pertama, kalau sumber dananya APBN, rekomendasi itu dari Menteri PU. Nah, kalau APBN yang pelaksanaannya di DKI Jakarta, itu Menteri PU langsung yang mengeluarkan dalam hari ini. Tapi dalam struktur organisasi baru saya juga belum terlalu familiar karena struktur organisasi baru Kementerian PU sekarang sudah berpisah antara PU dan PKP. Nah, ya, jadi kalau dulu itu ada di Direktorat Bina Penataan Bangunan. Nah, jadi mereka yang mengeluarkan rekomendasi untuk APBN yang sumber dana dari APBN dan pembangunannya di DKI. Sedangkan sumber dana APBN yang pelaksanaan pembangunannya di luar DKI, itu rekomendasinya itu dari Dinas Teknis Provinsi yang membidangi bangunan gedung. Nah, tentu Bapak Ibu punya dinas teknis masing-masing provinsi Bapak Ibu sekalian. Saya sekitar di akhir Desember kemarin baru selesai juga mengajukan rekomendasi untuk lanjutan pembangunan gedung laboratorium pertanian dan gedung laboratorium teknik di Universitas Umar yang harus diajukan ke tingkat provinsi di Banda Aceh. Nah, sedangkan untuk pendanaan yang sumber dananya APBD dari Menteri Dalam Negeri, baik APBD provinsi, kemudian gubernur untuk kegiatan yang sumber dananya APBD kabupaten. Tentu dalam hal ini kalau gubernur nanti menugaskan dinas teknis tersendiri yang mengatur tentang hal tersebut. Bapak Ibu sekalian, pembangunan. Nah, kenapa tadi saya dari tahap pemanfaatan bangunan gedung, tetapi kita masuk juga dalam perencanaan bangunan gedung, dalam tahapan pembangunan bangunan gedung, termasuk juga dalam tahapan persiapannya. Kenapa? Karena yang dimaksud dengan pembangunan itu dapat berupa membangun gedung baru, memperluas bangunannya, kemudian lanjutan pembangunan yang belum selesai, mungkin tahun 2022 Bapak Ibu sudah mengajukan bangunannya dengan luasan sekian, dengan jumlah lantai sekian, tapi ternyata belum selesai. 2023 tidak dilanjutkan. 2024 tidak dilanjutkan. Mau dilanjutkan di 2025. Nah, ini juga boleh kita mengajukan usulan pembangunan itu dalam rangka melanjutkan pembangunan yang belum selesai. Kemudian pembangunan dalam rangka pemeliharaan dan perawatan, termasuk pemeliharaan dan perawatan baik sebagian maupun seluruh bangunan gedung tersebut, dan pembangunan gedung terintegrasi. Nah, ini diatur dalam pasal 125 ayat 3. Bapak Ibu sekalian. Nah, kita di sini di pembangunan dalam rangka perawatan bangunan gedung. Bapak Ibu sekalian, pendanaan penyelenggaraan bangunan gedung harus tertuang dalam DIPA atau dalam DPA. Ini juga diatur dari PP 16 tahun 2021, di mana pendanaan tersebut meliputi biaya perencanaan teknis, biaya pelaksanaan konstruksi fisik, dan biaya manajemen atau biaya pengawasan konstruksi. Nah, ini juga diatur sehingga kita tidak di diskusi kita di pertemuan sebelumnya itu banyak yang bertanya ke saya itu bagaimana kalau uang perencanaannya itu sedikit. Nah, itu dia. Bahkan ada juga yang perencanaannya sudah selesai, biaya fisiknya ternyata diikuti sesuai dengan perencanaan teknis. Ini nanti akan kita diskusikan lebih lanjut lagi. Eh, Kemudian juga ada biaya pengelolaan kegiatannya. Ini biaya pengelolaan kegiatan termasuk biaya untuk lelang, biaya untuk honor PA, KPA, honor untuk PPK dan lain sebagainya. Itu jelas nanti anggarannya, jangan sampai pada saat kita ingin membangun tidak ada anggaran. Pendanaan penyelenggaraan bangunan gedung negara itu sendiri terdiri dari komponen biaya pembangunannya, kemudian biaya standar dan non standarnya, kemudian SHST. Nah, SHST ini yang dikeluarkan oleh setiap bupati atau wali kota dari kabupaten kota tempat bangunan gedung itu dibangun. Bukan sumber anggarannya yang menentukan di sini, tetapi lokasi pembangunannya. Baik dia itu bangunan gedung milik kementerian maupun bangunan gedung milik provinsi, apalagi bangunan gedung milik kabupaten kota. Jadi mengikuti SHST sesuai dengan tempat bangunan gedung tersebut dibangun. Kemudian biaya pekerjaan lain, baik dia biaya eh, prasarana bangunan gedungnya, kemudian biaya penataan lingkungan, kemudian berbagai keperluan lainnya juga termasuk.
dan biaya pembangunan dalam rangka perawatan. Nah, ini yang kita bahas. Nah, komponen biaya pembangunan bangunan gedung negara itu sendiri dihitung berdasarkan tabel yang ada dalam lampiran peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021, yang dalam hal ini saya hanya mengambil daftar karena tabel itu sendiri ada bangunan sederhana, ada bangunan tidak sederhana, dan ada bangunan khusus. Nah, dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021, masing-masing tabelnya itu sudah ditentukan. Misalnya untuk bangunan sederhana, ada dalam tabel B1 dalam lampiran PP nomor 16 tahun 2021, yang misalnya gini. Nah, ini tabelnya untuk bangunan fisik yang anggarannya sampai dengan 250 juta, itu biaya perencanaannya sampai 18%. Biaya pengawasannya 12%, biaya pengelolaannya 14,6%. Nah, ini yang kita diskusikan beberapa waktu lalu, bagaimana kalau dia perencanaannya 4%, pengawasannya 3%. Ada istilahnya 4-3. Saya juga nggak tahu dari mana sumbernya, tetapi kemudiannya ada beberapa kegiatan yang sumber anggarannya dari pusat, katakanlah di AK dan lain sebagainya, sudah ditentukan biaya biaya perencanaannya sekian persen. Saya juga tidak bisa menjawab dari mana dasar aturannya. Tetapi kalau kita merujuk kepada peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021, di sini jelas bahwa biaya perencanaan konstruksi fisik untuk anggaran sampai dengan 250 juta itu sampai dengan 18%. Hal ini menunjukkan bahwa biaya perencanaan itu besar, sehingga hasil perencanaan yang kita peroleh itu akan maksimal. Karena kenapa? Karena para ahli yang dibayar sesuai dengan remunerasi di sana akan bekerja secara maksimal dan bisa dipertanggungjawabkan secara teknis dan secara hukum. Persoalan kemudian yang muncul ketika biaya perencanaannya agak rendah atau kurang dari persentase yang sudah tertulis di dalam tabel tersebut, banyak kita lihat fenomena di lapangan ketika dalam tahap pelaksanaan kita akan berhadapan dengan masalah-masalah. Ada yang nggak cukup ini, ada yang nggak sesuai ini, sehingga banyak sekali terjadi perubahan-perubahan desain. Karena kenapa? Karena pada tahap awal, di tahap perencanaannya tidak dilakukan secara maksimal. Demikian juga halnya dengan pengawasan. Ketika pengawasan konstruksi di sini disebutkan 12%, maka biaya pengawasan konstruksi itu besar. Kenapa besar? Karena ada tugas pengawasan di sana yang melibatkan tenaga ahli dengan biaya tenaga ahli cukup besar dan hasil pengawasannya dapat dipertanggungjawabkan. Kalau kita korelasikan dengan peraturan Menteri PUPR nomor 10 tahun 2021 tentang sistem manajemen keselamatan konstruksi, di sini akan dapat korelasinya. Nah, sehingga tugas dan tanggung jawab konsultan pengawas bisa dibebankan secara penuh kepada mereka tanpa PPK harus menanggungnya. Selama ini, ketika pemeriksaan, PPK yang harus berhadapan karena konsultan pengawasnya lemah. Nah, ketika kita bisa memperkuat konsultan pengawasnya, kita menghadirkan konsultan dengan sertifikat ahli yang bisa dipertanggungjawabkan, maka kita bisa membuat pernyataan bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan mutu, volume, dan lain sebagainya terhadap pelaksanaan bangunan ini, maka menjadi tanggung jawab oleh konsultan pengawas dan terlepas dari tanggung jawabnya PPK karena urusan konstruksi diatur dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi, di mana tugas konsultan pengawas dijabarkan dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2021 yang merupakan perubahan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2020 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 28 tahun nomor 2 tahun 2017 tentang jasa konstruksi. Baik Bapak Ibu sekalian, perhitungan biaya pemeliharaan bangunan gedung negara itu sendiri tujuannya untuk menjaga keandalan baik dari segi struktur maupun dari segi fungsi bangunan. Nah, kalau kita merujuk kepada peraturan disebutkan bahwa secara normatif penyusutan bangunan gedung itu sebesar 2% per tahun. Sehingga umur bangunan itu dapat diperhitungkan kalau tidak dilakukan pemeliharaan 50 tahun bangunan itu sudah susut 100%.
Tetapi kalau ada pemeliharaan dan perawatan, tentu nilai bangunan gedung tersebut naik lagi seiring dengan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung tersebut. Dan ini juga sesuai dengan klasifikasi kompleksitas bangunan gedung dan bagaimana kondisi pada saat tahun berjalan. Biaya pemeliharaan bangunan gedung dihitung dengan menggunakan formula. Kalau kita merujuk kepada eh, 2% per tahun ini, kalau kita melihat dalam peraturan keputusan Menteri eh, dalam PP nomor 16 tahun 2021 juga disebutkan bahwa biaya pemeliharaan bangunan gedung negara itu sebesar 2% kali nilai SHST-nya kali total bangunannya. Nah, ini sebagai acuan standarnya kalau saya umur bangunannya sudah 5 tahun. Berapa kira-kira biaya pemeliharaan ya? Nah, bisa dihitung dengan menggunakan nilai penyusutan 2% per tahun dikali dengan SHST pada tahun berjalan dikali dengan total bangunan. Itu untuk patokan dasar sudah bisa. Tetapi kalau ingin mendapatkan lebih detail dan lebih rinci lagi, tentu dilakukan pemeriksaan berkala dan itu juga hukumnya wajib. Pemeriksaan berkala ini juga sangat diperlukan pada saat kita ingin mendeteksi bangunan gedung tersebut kalau terjadi kebakaran dan lain sebagainya. Nah, perhitungan nilai sisa. Nah, karena bangunan gedung ini baik dengan dari segi penyusutan tadi maupun dengan present value. Nah, kalau present value itu nilai aset untuk perawatan dan pembongkaran dengan melihat bagaimana kondisi bangunan pada saat ini. Nah, ini tentu teman-teman dari PU yang melakukannya dengan mempertimbangkan nilai penyusutan atau dengan mempertimbangkan tingkat kerusakan. Nah, tadi saya sudah sebutkan salah satunya itu dengan cara penyusutan, berarti yang kedua dengan cara melihat tingkat kerusakan bangunan gedung. Dan ketika kita ingin melihat tingkat kerusakan bangunan gedung ini juga, kita bisa menentukan apakah bangunan gedung tersebut masih ekonomis, masih efektif, masih efisien untuk dilakukan pemeliharaan dan perawatan atau tidak. Kalau memang tidak lagi, tentu bisa direkomendasikan untuk dibongkar. Nah, ini tentu dihitung dengan formula present value-nya itu dari nilai sisa bangunan. Artinya, berapa persen bangunan tersebut yang sudah rusak, berapa luas bangunan gedung tersebut, dan berapa nilai SHST, kemudian dikali dengan kalau bangunan gedungnya berlantai, koefisien pengali jumlah lantai bangunan. Nah, saya coba ambilkan contoh bagaimana cara menyusun usulan biaya dalam rangka pemeliharaan bangunan gedung tersebut. Kita tetap bersandar pada SHSD karena SHSD ini sendiri berfungsi untuk memperhitungkan rencana pendanaan untuk bangunan gedung baru, kemudian kebutuhan biaya untuk pemeliharaan, dan juga penentuan nilai bangunan. Penentuan nilai bangunan ini baik dia untuk menilai tingkat kerusakan bangunan gedung untuk perbaikan maupun menilai apakah boleh dihapus atau tidak. Kalaupun boleh dihapus, ketika kita ingin melelang sisa bangunan itu bisa dilakukan dengan menggunakan SHSD ini. Nah, kita berada di sini di kebutuhan biaya perawatan. Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika kita menganalisis komponen biaya pembangunan gedung, kita di sini ini saya berikan ilustrasi ini dulu. Nanti kita bisa melakukan demonstrasinya dan file Excel-nya saya kemarin sudah berikan juga. Nama gedungnya rencana anggaran tahun 2025, jumlah lantainya satu lantai karena ini bangunannya saya contohkan bangunan sederhana. Kemudian sorry, ini masih tertulis tidak sederhana, padahal ini bangunan sederhana. Nah, kalau misalnya harga satuannya berdasarkan keputusan Bupati nomor sekian, itu harganya 6.540.000 per meter misalnya. Nah, kita bisa tentukan. Nah, ini tadi sudah jelas 6.540.000 per meter berdasarkan keputusan Bupati. Kemudian di sini kita lihat analisa komponen bangunannya. Nah, analisa komponen bangunan ini sudah kita coba jabarkan baik dia pondasi, struktur, atap, langit-langit, lantai, dinding, utilitas dan finishing itu semuanya sudah kita coba breakdown. Nah, ini bobot terhadap total bangunannya. Pondasi itu 10 sampai dengan 25% ya. Tapi ini kita coba 10% aja untuk pondasi. Kemudian kolomnya 27%,
kolom balok, ring balok itu untuk pekerjaan strukturnya kita ambil 27% dari total bangunan. Kemudian plesteran untuk elemen struktur itu sendiri 2%. Kemudian atap itu kita bagi dua, ada rangka atap, ada penutup atap. Nah, rangkanya 8%, penutup atapnya 2% karena totalnya di sana 10%. Kemudian langit-langit demikian juga, ada rangka langit-langitnya dan ada penutup langit-langit itu sendiri atau plafon, kemudian dinding. Nah, dinding ini ada batu bata, ada plester, ada kaca, ada pintu, ada kusen. Nah, ini kita coba bagi-bagi. Kemudian lantai. Lantai itu hanya penutup lantai saja. Kemudian utilitas, baik dia utilitas listrik, air, limbah. Kemudian di tahap finishing, baik dia itu struktur, pengecatan plafon, pengecatan dinding, dan pengecatan kusen, dan lain sebagainya. Nah, kalau kita lihat di sini totalnya 100%. Nah, bobot maksimumnya kita ambil semuanya 100%. Nah, pada saat kita lakukan pemeriksaan terhadap bangunan gedung tersebut, berapa nilai yang kira-kira dibutuhkan? Karena pondasi di sini tidak dilakukan pemeliharaan, karena pondasi tidak mungkin dilakukan pemeliharaan, maka nilai pondasi itu kita tidak ambil atau kita berikan nilai nol. Kemudian kalau kolom balok dan ring balok itu kita ambil 5% saja, mungkin ada sebagian yang sompel. Karena kalau kolom balok dan ring balok sudah rusaknya lebih dari 10%, itu bisa jadi struktur bangunannya tidak stabil lagi. Sedangkan yang lain ini kita anggap plesternya mulai dari nol atau kita anggap 100% sudah rusak. Kemudian semuanya 100%, yang satu lagi di sini kita ambil catnya itu 90%. Nah, total tingkat kerusakan bangunannya sudah 63%. Walaupun kalau kita lihat dari 63% ini, di atas 45% itu bangunan gedung negara sudah termasuk rusak berat. Nah, ini hanya sebagai ilustrasi atau contoh saja. Saya ngambil 63%, sehingga nilai 63% ini dikali dengan SHST tadi, dapatnya berarti untuk biaya rehab bangunan gedung itu Rp4.182.300 per meter. Nah, jadi kalau ada bangunan 400 meter, maka butuh biaya fisik yang standarnya Rp1.672.800.000. Sedangkan untuk komponen non struktural ini masih memungkinkan kita tambah lagi. Nah, ketika kita coba komponen non struktural di sini, saya ambil AC 50% dari total. Karena AC-nya sudah rusak 50% misalnya. Kemudian ada sound system, ada PABX, ada berbagai macam komponen non struktural lainnya, sehingga di sini memberikan kontribusi 10%. Nah, biaya untuk non standar 10% dari SHST tadi dapatnya Rp673.000. Nah, kalau dikali dengan Rp673.000 kali dengan luasnya 4.000 meter, maka butuh anggaran Rp269.448.000. Nah, ini untuk komponen non struktural. Kemudian kita lihat biaya fisiknya berapa? 1,6 miliar tambah 200 juta dapatnya 1,9 miliar rupiah. 1.942.248.000 rupiah. Ini biaya pekerjaan fisik. Ketika biaya pekerjaan fisiknya sebesar 1,9 miliar, maka kita melihat kepada tabel yang ada di Kemen PU nomor 943 itu di lampiran di belakangnya antara 1,8 miliar sampai dengan 2 miliar karena 1,9 itu berada di antaranya. Nah, sehingga biaya perencanaannya 201 juta sampai dengan 217 juta, biaya pengawasan 123 juta sampai dengan 135 juta, dan biaya pengelolaan 101 sampai dengan 105 miliar. Nah, kita coba hitung. Nah, untuk biaya fisik 1,8 sampai dengan 2 miliar, di mana kita tadi 1,9 miliar, maka biaya perencanaannya antara 201 sampai dengan 217 juta rupiah. Nah, dengan cara interpolasi, ini rumus interpolasinya, kita bisa memperhitungkan bahwa nilai perencanaan itu 201 juta ditambah dengan biaya fisik dikurangi dengan margin bawah biaya fisik dikali dengan biaya perencanaan margin atas dikurangi biaya perencanaan margin bawah dibagi dengan selisih biaya fisik tadi. Maka di sini diperoleh nilainya 201 juta, di mana ini margin bawah perencanaan,
dikali dengan 142 dikali dengan 16.300 per 200 dapatnya total adalah 212.593.000 rupiah. Nah, karena ini angkanya dikali dengan 1.000, maka diperoleh 212.593.212 rupiah. Nah, ini biaya perencanaannya. Lalu biaya pengawasan juga demikian. Dengan cara interpolasi, kita bisa memperoleh biaya pengawasan sebesar 132.554,648 dikali dengan 1.000 dapatnya 130.554.648 rupiah, dan biaya pengelolaannya dengan cara yang sama karena waktu saya mempercepatnya, diperoleh biaya perencanaan 104.587.208 rupiah. Nah, kalau kita masuk ke dalam tabelnya dengan biaya perencanaan dengan biaya fisik 1.944.200.248 rupiah, diperoleh biaya total 2,3 miliar, hampir 2,4 miliar. Kalau dibulatkan di sini 2.392 juta rupiah. Di sini sudah termasuk biaya fisik, perencanaan teknis, pengawasan konstruksi, dan pengelolaan proyek. Bapak Ibu sekalian, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk materi kali ini. Nanti file Excel-nya saya berikan juga. Nanti bisa dicoba-coba, walaupun ini tentu lebih mahir teman-teman yang ada di dinas teknis dalam rangka pengusulan anggaran. Mungkin karena waktu yang sudah menunjukkan pukul 14.42, ini masih, memang kalau kita lihat dari segi waktu masih ada waktu 3 menit lagi. Saya coba eh, buka Excel-nya. Izin Pak Nasir, Excel-nya nampak? Halo, Nah, di Excel. sini nampak Pak. Di Belum, sini kalau kita lihat ini belum kelihatan, lanjut, belum, ya Pak. belum kelihatan Excelnya. Oh, belum kelihatan. Oh, saya stop nih dulu Pak. Oke, saya share yang Excel-nya. Ini dan Pak. Ya, oke. Ah, nah, di sini eh, nama kegiatannya, tahun pelaksanaannya, dengan luas, dengan jumlah lantai dan lain sebagainya. Kemudian kita melihat dalam SHST-nya, ini karena satu lantai koefisiennya cuma satu. Kemudian di sini harga yang tertuang dalam SHST untuk bangunan sederhana maupun bangunan tidak sederhana. Nah, di sini komponen-komponennya. Nah, di sini kira-kira penutup lantainya, oh nggak rusak semua, nggak rusak 100%, yang rusaknya 50%, kita isi 50. Nah, bisa jadi juga untuk listriknya yang rusaknya 80%. Nah, kita tentukan 80. Nah, di sini tinggal kita lihat tingkat kerusakan bangunan tersebut. Saya pernah mengikuti pelatihan penilaian aset. Di sana disebutkan bahwa sebuah bangunan yang kalaupun tidak rusak, tetapi ketika kita memperbaiki bagian dari yang lain, itu menyebabkan kerusakan, itu juga bisa dihitung. Misalnya, dindingnya bagus, tetapi kusennya sudah rusak. Ketika kita ingin mengganti kusen, kita harus bobok dindingnya, maka pembobokan itu juga diperhitungkan. Contoh lainnya, kalau misalnya listrik masih bagus, tetapi plafonnya udah rusak. Ketika kita memperbaiki plafon, listriknya harus kita rombak misalnya. Maka listrik boleh diperhitungkan di sini. Nah, makanya ketika kita ingin menyusun bobot-bobot ini, lihat ketika ada kita memperbaiki yang lain, menimbulkan kerusakan yang lain, kerusakan itu juga bisa kita perhitungkan. Nah, di sini dapatnya 1,5 miliar. Eh, Kemudian ditambah dengan pekerjaan non standarnya 10%, pekerjaan non standar juga demikian. Nah, kira-kira kita akan mengisi eh, berapa persen pekerjaan non standarnya. Nah, kemudian ini di sini diperoleh pekerjaan non standarnya 269 juta rupiah.
Sehingga totalnya biaya fisiknya, eh, oh ini nggak sama dengan yang saya perhitungkan. Tapi nggak apa-apa, ini kan bentuk apa namanya? Ini nilai interpolasi. Nah, rumus interpolasinya sudah saya sampaikan di dalam materi yang kita bahas tadi. Mungkin karena waktu sudah menunjukkan jam 14.45 sesuai dengan yang disampaikan oleh moderator tadi, saya yang ini yang saya sampaikan. Eh, untuk selanjutnya, mari sama-sama kita coba diskusikan terkait dengan pengusulan biaya pemeliharaan bangunan gedung. Mudah-mudahan bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Saya kembalikan kepada moderator Pak Nasir. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu peserta MSTC, pada hari ini telah kita dengarkan bersama materi terkait dengan kertas kerja usulan biaya pemeliharaan bangunan gedung negara yang sudah disampaikan oleh narsum kita Pak Samsunan, beliau dari Universitas Teuku Malabur Aceh. Terkait dengan materi ini memang sekecil apapun pada saat kita akan melakukan perencanaan baik pemeliharaan pembangunan baru ataupun atau pemeliharaan bangunan yang lama, tentunya banyak hal yang harus kita pertimbangkan, eh, perhitungkan terkait dengan pembiayaan yang akan kita siapkan. Nah, untuk itu, untuk membahas ini kita untuk lebih enak lagi kita tanya jawab terkait dengan materi ini. Baik Bapak Ibu, dari Bengkulu ke Palembang, di Palembang niatnya untuk mencari pekerjaan. Jangan ragu, apalagi bimbang. Ayo silakan bertanya terkait dengan pengadaan. Kepada peserta MSC yang ingin melakukan pertanyaan, silakan raise hand atau klik di kolom chat yang sudah disediakan. Nah ini Pak Samsunan sudah ada yang raise hand dari Pak Rahmat. Mohon di unmute. Silakan Pak Rahmat, waktu tepat silakan. Dari mana Pak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Salam. Pak Nasir atas kesempatan yang diberikan. Saya Pak Rahmat Dirham, biasa dipanggil Dirham Pak, dari ini, dari Mimika, Papua Tengah. Saya langsung ke Pak Samsudan ya Pak Nasir. Silakan Pak. Silakan Pak. Pak, ini saya mau ini saja, artinya kita eh, lebih pencerahan karena saya lihat tadi di apa ini di pemanfaatan bangunan gedung kan tertulis itu untuk biaya pemeliharaan dan perawatan. Nah, saya cari tadi di materi itu perawatan tidak ada. Nah, pemeliharaan apakah pemeliharaan itu dengan perawatan sama apa perlakuannya atau bagaimana, Pak? Karena artinya kalau kita eh, secara secara tekstualnya kan di situ tertulis pemeliharaan dan Para perawatan. Nah, berarti kalau kalau dia pemeliharaan atau perawatan kan berarti sama. Nah, ini yang saya mau diskusikan untuk kita semua. Nah, kalau misalnya perawatan itu dia seperti apa? Apakah tetap 2% dari SHST kali luas bangunannya atau pemeliharaan itu kira-kira bagaimana, Pak? Ininya mungkin bisa pencerahan sedikit karena itu yang masih apa ini mengganjal bagi saya. Nah, terus yang kedua mengenai komponen-komponen bangunan tadi yang dijelaskan itu yang menentukan siapa Pak ya, misalnya tingkat kerusakannya sekian, apakah apakah pada saat di, direncanakan atau bagaimana Pak? Terus yang berikut untuk biaya tadi yang dijelaskan yang dipresentasikan itu kan semua biaya pembangunan. Nah, apakah dari situ baru kita bisa baru kita bisa menentukan besaran biaya pemeliharaannya atau bagaimana Pak? Ini masih belum belum ini belum apa nih belum jelas dari saya Pak. Mungkin sementara begitu. Terima kasih Pak Samsunan. baik, Pak terima Nasir, kasih terima Pak kasih. Rahmat. Pak Ya. Rahmat Dirham yang sudah
persen. Jadi memang betul Pak Samsunan. Jadi bahasa tekstualnya kan perawatan dan pemeliharaan. Nah, itu mungkin bisa diperjelas Pak. Silakan Pak. Eh, Baik Bapak Ibu sekalian, yang pertama sekali pertanyaan dari Pak Rahmat tadi terkait perbedaan antara pemeliharaan dan perawatan. Nah, ini memang sering kita dengar secara bahasanya, tetapi dalam implementasinya sebenarnya berbeda, Pak. Di mana pemeliharaan itu masih di tahap ringan-ringan saja, tetapi ketika perawatan itu sudah lebih expert. Misalnya rusak bola lampu, putus bola lampu, itu masih dalam tahap pemeliharaan. Tetapi ketika dia sudah rusak ke tahap jaringannya, nah itu udah harus perawatan. Nah, jadi secara secara apa namanya? Apa namanya? Secara gamblangnya seperti itulah. Misalnya ini hanya butuh pengecatan biasa saja. Nah, itu masih dalam tahap pemeliharaan. Tetapi kalau memang pengecatannya harus dikelupas dulu cat lama, kemudian harus didempul lagi dan lain sebagainya, itu sudah termasuk dalam tahap perawatan. Kalau ya, habis mandi, taruh minyak rambut, kemudian kita sisir rambut itu masih dalam tahap pemeliharaan. Tetapi ketika sudah harus masuk ke salon, ketika kita harus sudah masuk ke barbershop untuk potong rambut itu sudah masuk dalam tahap perawatan. Kalau ibu-ibu lebih lebih ekstrim lagi, pemeliharaannya itu setiap hari pakai bedak dan sebagainya. Tetapi kalau udah masuk ke ini itu udah masuk dalam tahap perawatan. Demikian juga halnya dengan bangunan, Pak. Kalau bangunan gedung, kalau misalnya masih oh ini kacanya pecah, ya udah ganti kaca itu satu. Nah, itu masih dalam tahap pemeliharaan. Tetapi ketika ini bukan cuma sekedar kaca yang pecah, tetapi sampai ke engsel pintunya, sampai ke kusennya udah rusak. Nah, itu udah tahap perawatan. Biayanya juga biaya pemeliharaan jauh lebih ringan. Kalau biaya pemeliharaan sebenarnya tanpa ada perencanaan juga masih memungkinkan kalau pemeliharaan. Tapi kalau perawatan, nah dia udah masuk ke harus ada perencanaan teknisnya dan lain sebagainya. Mungkin Hmm. itu satu. Yang kedua, eh, tadi pertanyaan bagaimana cara mengusulnya. Nah, yang saya sajikan tadi itu biaya usulannya, Pak. Biaya usulan itu dari nilai biaya fisik. Kalau bangunan gedung baru, biaya fisik itu dihitung berapa luas bangunannya, berapa SHST di kabupaten kota tersebut, dapat harga standar. Kemudian ditambah dengan beberapa pekerjaan non standar, diusulkan biaya fisik. Sedangkan untuk perawatan bangunan gedung ini, biayanya itu yang pertama tadi boleh diperhitungkan dengan nilai penyusutan 2% per tahun, dan 2% per tahun ini kalau untuk pemeliharaan bisa. Tapi kalau ada perawatan, tentu kita harus masuk lebih dalam lagi dengan menilai tingkat kerusakan dari bangunan tersebut. Apakah cuma pecah kaca saja? Oke, pecah kaca. Kita ganti kaca. Ternyata pada saat kita ganti kaca nanti, ternyata daun pintunya atau daun jendelanya itu sudah lapuk, misalnya dari kayu, sudah lapuk, atau dari aluminium, sudah nggak bisa dibuka dengan bagus lagi. Nah, kalau memang itu harus diganti, kusennya bagaimana? Oh, kusennya juga harus ganti karena nggak mungkin kita ganti daun pintu atau daun jendelanya saja karena kusennya juga sudah lapuk. Nah, kalau ini yang terjadi, tentu kita harus menilai tingkat kerusakannya. Oh, ternyata kusen ini nggak bagus lagi. Dari sekian jumlah kusen, dari sekian volume kusen, ternyata sekian persen kusen itu udah rusak. Nah, kita masukkan dalam tabel tadi untuk menjadikan dasar usulan biaya perawatan bangunan gedung fisik yang standar. Kemudian kita tambah lagi, apakah masih dibutuhkan non standar enggak? Kalau memang merasa dibutuhkan pekerjaan-pekerjaan non standar, juga bisa kita tambahkan pekerjaan non standarnya. Biaya pekerjaan standar dan biaya pekerjaan non standar kita tambahkan menjadi biaya fisik. Ketika biaya fisiknya sudah ada, angkanya baru kita usulkan biaya perencanaannya berapa, biaya pengawasannya berapa, dan biaya pengelolaannya berapa. Ini sebatas usulan. Kemudian ketika anggarannya sudah turun dan disetujui sebesar itu, kita mulai dari nol. Kita hadirkan konsultan perencananya untuk mengecek ulang. Apakah yang kita usulkan tadi itu memang betul-betul dibutuhkan atau bahkan sudah parah lagi. Nah, sehingga bisa kita susun RAB untuk perawatan bangunan gedung tersebut. Setelah disusun ulang biaya perawatan dalam bentuk RAB, apakah
tender untuk biaya fisiknya atau bagaimana mekanismenya, tentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini, Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021. Demikian, Pak. Baik, Pak Rahmat, bagaimana? Mungkin ada tambahan? Silakan. Oh, Kalau sudah, cukup Pak. Ya, terima cukup. kasih Baik, atas terima kasih, Pak. pencerahannya. Ya. Eh, baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya, kami silakan untuk raise hand atau klik di kolom chat. Ini sudah ada Pak Rudiana. Silakan, Pak. Dari mana, Pak? Pak Baik, Sudiana. terima kasih Pak. Saya dari Mataram, dari Kemenak. Yang pertama, kan tidak semua satker itu tersedia dana untuk pemeliharaan dan perawatan itu yang memadai, Pak. Sehingga tentu dalam melakukan pemeliharaan itu kita harus menentukan skala prioritas. Di mana prioritas pertama adalah hal-hal yang menyangkut aspek K3 keselamatan penggunanya. Kemudian baru aspek yang terkait dengan yang pemeliharaan itu terkait dengan tusi dari kantor itu. Cuma seringkali ini kan di kantor ini ada beda pendapat masalah menentukan skala prioritas itu. Karena memang untuk menentukan skala prioritas kami belum tahu nih dasar hukumnya yang jelas supaya bisa secara jelas dan terperinci apa sih yang harusnya menjadi prioritas dari pemeliharaan dan perawatan gedung kantor ini. Jadi selama ini skala prioritas ini kami tentukan dari urung rembuk antara stakeholder. Padahal aturan regulasi kami belum paham sama sekali. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk pemeliharaan setiap kegiatan PBJ itu kan harus ada perencanaan dan pengawasannya, Pak. Supaya kita jangan sampai salah dalam penganggaran. Cuma dalam keterbatasan anggaran yang tersedia, bagaimana cara kita melakukan supaya ada untuk konsultan perencana dan pengawas sementara dana yang tersedia sangat terbatas. Itu yang kedua. Yang ketiga, bagaimana untuk mekanisme yang pemeliharaan di bawah 50 juta nih Pak. Sementara di beberapa satker kan tenaga PBJ kurang. Dapatkah menggunakan ini staf di umum gitu Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Sudiana yang sudah menyampaikan. Jadi memang agak ribet juga nih Pak Sunan nih, Pak Sunan. Jadi artinya memang kalau mungkin kalau di kementerian Pak ya, kalau apa kami juga di pemerintah daerah juga agak agak susah juga sih. Skala prioritas artinya apakah memang harus ini diprioritaskan atau tidak atau memang memang dibutuhkan atau tidak. Memang kalau kami di sini tergantung pada saat penyusunan anggaran di akhir tahun atau pada saat penyusunan anggaran eh, di ABT atau apakah ini layak atau tidak. Nah, ini tergantung pembahasannya di tim KPD. Nah, itu mungkin tips yang untuk menentukan skala prioritas itu seperti apa, Pak Ramzan. Nah, kemudian memang yang kedua perencanaan dan pengawasan ini memang kendala ini terjadi juga di tempat saya juga kebetulan. Memang kalau dananya kalau bahasa nanggung, cupen, ke kanan dak, ke kiri dak. Jadi ada kegiatan, contoh kemarin misalnya kami 160 juta. Buat perencanaan tidak cukup, pengawasan juga tidak cukup. Karena anggaran sudah di-cut di awal perencanaan sehingga untuk perencanaan dan pengawasan itu tidak dianggarkan tenaga pengawas itu. Nanti agak ribet juga nih Pak Samsunan. Nah, kemudian kalau untuk pengadaan 50 juta tuh Pak, memang ini kan ini teknis administrasi saja Pak. Apakah memang dilakukan dari pejabat pengadaan ini pasti pejabat pengadaan. Kemudian teknisnya seperti apa? Memang kalau dilakukan oleh staf tentunya kan harus punya
ada persyaratan atau ketentuan yang harus dipersiapkan untuk melaksanakan sebagai pejabat pengadaan di tempat Bapak ini. Mungkin langsung Pak dari Pak Samsunan, silakan Pak. Baik, terima kasih Pak Sediana dari Kemenak, Pak. Eh, untuk yang pertama, kalau berbicara masalah skala prioritas dalam rangka pemeliharaan bangunan gedung itu sendiri, secara konstruksi, nah karena saya berbicara ini dari segi konstruksi bangunan gedung itu sendiri, yang kemudian nanti Bapak Ibu tentu bisa memilih dan memilih ini kira-kira masuk kemana. Secara konstruksi, bangunan gedung itu dilihat dulu dari segi struktur bangunannya. Kalau struktur bangunannya menjadi domain pemeliharaannya, nah tentu struktur harus diperkuat dulu. Setelah struktur, baru nanti pemeliharaan yang lain itu apakah dindingnya ada yang kira-kira sudah retak dan menimbulkan ya saya sepakat seperti yang Bapak sampaikan tadi, kita harus melihat dari segi keselamatan pengguna karena fungsi pemeliharaan bangunan gedung itu sendiri adalah mengembalikan keandalan bangunan. Nah, ketika berbicara masalah mengembalikan keandalan bangunan, yang pertama strukturnya. Kemudiannya, arsitektur itu berupa dinding, apakah ada yang sudah retak sehingga nanti akan mengancam keselamatan jiwa pengguna. Nah, itu menjadi fokus. Yang ketiga, elektrikal. Listriknya, lihat kelayakan listriknya. Apakah semua listrik itu sudah sesuai dengan standar atau tidak? Sering sekali bangunan gedung kita itu terancam kebakaran dan lain sebagainya. Boleh kita lihat setiap ada pemberitaan kebakaran selalu korsleting arus listriknya yang menjadi penyebab utamanya. Walaupun kebakaran yang terjadi dalam beberapa hari terakhir ini itu di luar dari jangkauan kita. Eh, tetapi yang ingin saya sampaikan bangunan gedung banyak yang rusak itu yang terbakar akibat korsleting arus listrik. Karena kenapa? Ada masalahan. Listrik itu ada masalahan dan ada batasannya. Kita kadang-kadang konsultannya itu tidak memperhitungkan kabel. Ada kabel 1 mili, 1,5, 2,5, itu masing-masing punya peruntukan sendiri-sendiri. Nah, ketika ini nanti ada, oh nggak apa-apa, ini kita tambah AC di sini satu lagi. Coknya di mana? Di AC yang lama itu kita colok satu lagi. Nah, bebannya mungkin akan berbeda. Apakah ini perlu dilakukan pemeliharaan atau perawatan atau tidak? Kalau memang itu perlu, itu juga menjadi prioritas. Karena ini akan mengancam keselamatan gedung itu sendiri. Dan ketika gedung terancam, maka orang di dalamnya juga ikut terancam. Baru kemudiannya itu di urutan berikutnya. Tapi kuncinya yang ingin saya sampaikan, ketika bapak-bapak dari kementerian dan lembaga, bapak-bapak dari dinas non-teknis di pemerintah daerah, ketika ingin melakukan pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung ini, ajaklah teman-teman dari dinas teknis. Kalau dari kementerian lembaga, dinas teknis di provinsi itu punya yang namanya pengelola teknis bangunan gedung negara. Dia bersertifikat. Dia bisa kita minta pendapatnya itu untuk menentukan skala prioritas dan lain sebagainya. Saya sering waktu saya masih di PU dulu menjadi pengelola teknis, tetapi ketika saat ini saya tidak lagi sebagai pegawai di dinas PU karena saya sudah menjadi akademisi, saya juga sering diminta untuk menjadi tim ahli dalam rangka memberikan pandangan terhadap pemeliharaan dan perawatan tersebut, termasuk beberapa kantor Kemenak di kabupaten kota yang ada di Aceh, Pak. Nah, kemudian yang kedua, untuk biaya perencanaan dan pengawasan itu sendiri juga saya menyampaikannya berdasarkan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021. Ketika hari ini sudah dianggarkan, misalnya anggaran perencanaannya terbatas, anggaran pengawasannya tidak ada, maka Bapak Ibu sedang mengambil resiko orang lain yang dibebankan ke Bapak Ibu. Boleh atau tidak? Saya tidak mengatakan boleh atau tidak. Tetapi ketika ditanya nanti pada saatnya kalau terjadi kegagalan atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan karena Bapak Ibu bukan orang teknis, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk menjawab atau tidak? Lalu bagaimana Pak kalau nggak cukup anggaran? Ya diusahakan anggarannya ada. Kalau tidak ada ya udah pending aja daripada kita menerima resiko badan, lebih bagus menerima resiko instansi daripada nanti Bapak Ibu menerima beban ini sementara Bapak Ibu tidak punya kapasitas.
Nah, ketika meminta misalnya pengawasannya, minta kepada instansi teknis, mereka ASN juga, mereka juga terbatas pada urusan administratif. Karena urusan pengawasan secara melekat berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 adalah pada konsultan, baik dia itu badan usaha maupun konsultan individu. Nah, mungkin ketika biayanya tidak terlalu besar, tidak perlu badan usaha. Cukup meng-hire konsultan individu yang memiliki sertifikat kompetensi. Nah, ini jauh lebih eh, simple daripada harus tender, daripada urusan administratifnya banyak sekali badan usaha. Ya, hire konsultan individu yang bersertifikat. Dan itu dibolehkan. Yang ketiga, dalam hal pengelolaan bangunan gedung negara ini, baik bangunan gedung baru maupun pemeliharaan dan perawatan, gunakanlah teman-teman pengelola teknis yang ada di dinas teknis. Kalau sumber dana APBN itu ada di dinas PU provinsi yang membidangi urusan pembinaan bangunan gedung. Itu ada di sana teman-teman yang punya sertifikat pengelola teknis. Kalau saya punya juga, cuman kan secara administrasi tempat bekerja saya bukan lagi orang PU, bukan lagi pegawai pada dinas tersebut. Nah, jadi itu Pak. Eh, Kalau berbicara masalah prioritas, saya sudah sampaikan tadi, yang pertama sekali struktur. Makanya kalau kita merujuk kepada peraturan tentang bagaimana mekanisme pemeriksaan berkala bangunan gedung, di sana nanti kita melakukan yang pertama strukturnya dulu. Mulai dari pondasi, kolom, balok, plat lantai, kolom lantai 2, ring balok, kemudian atapnya, baru masuk ke arsitekturnya, dinding, kemudian yang berbahaya-berbahaya dulu. Kemudian sampai ke apakah catnya perlu atau tidak. Nah, jadi eh, ada juga yang nanti otomatis catnya masih bagus, tapi karena dindingnya udah retak, begitu kita bobok, dindingnya harus kita cat ulang. Cat ulang pun nggak mungkin pada tempat yang kita bobok tadi, nggak sama lagi catnya, harus kita cat semua. Itu kita perhitungkan. Tapi kalau tidak kita cat, apakah membahayakan tidak? Tidak, ya udah kita tinggalkan dulu catnya. Kalau memang anggarannya nggak cukup, jangan dicukup-cukupkan. Ini yang berbahaya. Tetapi untuk dasar keselamatan itu tidak boleh ditunda. Apalagi berbicara masalah struktur. Karena kalau melihat dari tingkat kerusakan bangunan gedung itu, apakah dia bisa diperbaiki atau direhab, di perawatan atau tidak, itu ada dua kondisi. Kondisi pertama dilihat dari jumlah angka nilai uang rupiah dalam rangka pemeliharaannya. Yang kedua dilihat dari tingkat kerusakannya. Nah, kalau dilihat biaya pemeliharaannya itu nggak sampai 30%, jadi masih rusak ringan. Tetapi bangunannya itu kolomnya udah patah, bangunannya tulangannya sudah korosi misalnya. Nah, tentu ini sudah tergolong pada kategori rusak berat. Nah, mungkin itu di luar dari pembahasan ini, bagaimana mekanisme apa namanya pemeriksaan berkala bangunan gedung itu sendiri itu di luar dari ini nanti kita bisa diskusikan lagi. Mungkin itu Pak. Baik, terima kasih Pak Sudiana. Jadi tambahan nih Pak Samsunan. Jadi apa yang disampaikan Pak Sudiana tadi memang kami setuju sih bagaimana skala prioritasnya. Kemudian untuk pemeriksaan berkala nih Pak. Ini kan Bapak bilang tadi kan dilakukan setiap 5 tahun. Kalau di daerah provinsi artinya di eh, PUPR provinsi. Kalau di kementerian berarti kembalinya ke Kementerian PUPR. Nah, kalau di daerah tuh di pemerintah daerah berarti di Dinas PUPR Pak ya. Nah, Dinas PUPR Pak. Nah, sementara kalau di tempat kami ini Dinas PR ini apakah perlu tim khusus atau cukup dengan tenaga ahli atau pegawai yang mempunyai sertifikat untuk khusus untuk meneliti atau pemeriksaan bangunan. Itu gimana Pak? Menurut Bapak nih Oke, Pak. baik.
memang penggunaan tenaga pengelola teknis yang saya sampaikan tadi itu tidak untuk melihat secara detail, Pak, terhadap kerusakan bangunan gedung. Mereka pengelola teknis itu hanya menjadi pendamping dalam rangka menerjemahkan bahasa teknis ke dalam bahasa administratif. Bapak-bapak dari dinas non teknis tentu, dari kementerian non teknis, dari lembaga non teknis tentu ada bahasa-bahasa yang disampaikan nanti yang merupakan bahasa teknis yang mungkin kita, walaupun ya saya paham juga bapak-bapak lebih lebih mahir dalam hal ini mungkin, tetapi dalam urutan administrasi negara, bapak-bapak dari Kemenak misalnya, tentu yang mengelolanya bisa bidang keagamaan, mereka itu hanya menjadi pendamping. Sementara yang melakukan pemeriksaan berkala itu sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 sekarang juga dilakukan oleh konsultan pengkaji teknis. Nah, pemeriksaan berkala itu dilakukan oleh konsultan pengkaji teknis. Maksudnya begini, kalau bangunan gedung baru, begitu bangunan gedung sudah selesai dibangun, orang PU ini tanya, bangunan ini sudah layak fungsi atau tidak? Nah, yang dalam tahapannya, Bapak-Bapak sebagai pemilik bangunan gedung menjamin bangunan Bapak bahwa bangunan kami sudah layak fungsi. Atas dasar apa? Atas dasar hasil pemeriksaan dan penjaminan oleh konsultan pengawas. Ini gedung baru. Konsultan pengawas bersama dengan kontraktor menjadi sertifikat apa namanya? Kayak kita beli ala-ala itu ada kartu garansi. Nah, gedung juga demikian. Ada garansi yang diberikan oleh pengawas dan kontraktor bahwa gedung ini sudah layak fungsi. Maka atas dasar surat itu, Bapak-Bapak ajukan ke dinas teknis, keluar surat sertifikat layak fungsi. Ketika sertifikat layak fungsi ini sudah mencapai 5 tahun, karena dia cuma 5 tahun, harus dilakukan pemeriksaan ulang. Ini ada konsultan pengkaji teknis namanya. Konsultan pengkaji teknis ini yang melakukan pemeriksaan berkala. Apakah bangunan ini rusak atau tidak, masih layak fungsi atau tidak? Kalau ternyata ada yang rusak, mereka mengeluarkan rekomendasi ini perlu perbaikan. Rekomendasi perbaikan oleh konsultan pengkaji teknis ini bisa menjadi dasar pengajuan usulan dalam rangka perawatan bangunan gedung tersebut. Nah, kalau ternyata masih layak fungsi, pernyataan dari pengkaji teknis ini menjadi dasar untuk memperpanjang sertifikat layak fungsi bangunan gedung tersebut. Demikian, Pak. Sementara staf teknis dari dinas KPU-an yang saya sebutkan tadi itu hanya mendampingi. Kalau konsultan pengkaji teknis bilang, Pak, ini perlu analisis struktur, Pak, ini perlu itu. Ada bahasa-bahasa teknis yang disampaikan. Bapak misalnya, bagaimana cara menerjemahkan? Nah, teman-teman dari instansi teknis yang punya sertifikat pengelola teknis tadi, yang bisa menjebatani untuk membahasakan dalam bentuk surat permohonan, surat usulan, dan lain sebagainya. Nah, jadi mereka lebih kepada teknis administratif, Pak. Mungkin demikian, Pak. Izin Pak, untuk pengkaji teknis ini Pak, kalau di kementerian itu stakeholdernya siapa Pak? Kalau di pemerintah daerah juga siapa? Apakah di dinas PUPR atau pihak ketiga? Atau Ini bagaimana pihak Pak? ketiga, Pak. Ini pihak ketiga, swasta. Oh swasta ya. Swasta. Dia punya sertifikat pemeriksa layak fungsi nanti. Nah, kalau selama ini misalnya Bapak butuh ahli struktur bangunan gedung, Bapak butuh ahli ini dalam rangka misalnya perencanaan gedung baru. Tetapi ketika ingin melakukan pemeriksaan berkala ini, Bapak butuh tenaga ahli pemeriksa kelaikan fungsi bangunan gedung. Nah, jadi itu, Pak. Jadi Dia pihak punya ketiga sertifikat Pak ya. tersendiri. Pihak ketiga, pihak ketiga. Ini juga baik Wah. dia perseorangan maupun berbadan hukum. Oh, artinya kalau kami Nah, di pemerintah daerah harus menganggarkan Pak, nah menganggarkan itu dia. untuk melakukan pengkajian teknis, kita mengundang penyedia untuk menilai bangunan kita layak atau tidak. Artinya kami Iya, sediakan anggaran ya Pak. iya. Ada Heeh. kondisi, karena ini masih baru, Pak. Konsultan pengkaji teknis ini masih baru. Jadi ada juga daerah yang belum memiliki sumber daya. Kan nggak mungkin kita harus ambil dari daerah lain yang terlalu jauh Iya. mungkin.
Ya. Tapi dalam satu provinsi bisa jadi ada. Kalau saya itu hampir seluruh kabupaten kota di Aceh. Tapi ketika di daerah mungkin ini pekerjaan kalau kita hire dari luar juga mahal di ongkos dan sebagainya. Ya. Bapak bisa minta bantu. Di dinas teknis itu ada namanya tim profesi ahli. Tim Alright. profesi ahli bangunan gedung, TPA namanya, itu pasti ada di setiap kabupaten kota sekarang. Karena kenapa? Setiap usulan persetujuan bangunan gedung tentu diperiksa dari tim profesi ahli. Nah, sama tim profesi ahli ini dia punya kewenangan untuk melakukan itu. Dan itu diatur dalam PP nomor 16 tahun 2021. Tapi ini solusi terakhir, Pak. Hmm. Kalau istilah Pak Muji bilang, kalau memang pintu darurat itu nggak perlu dibuka, janganlah dibuka pintu darurat itu. Nah, itu. Tapi ketika memang di daerah belum ada sumber daya, boleh minta bantu sama TPA, tim profesi ahli bangunan gedung, dan itu dibolehkan dalam aturan bahasanya itu TPA membantu pemerintah daerah dalam rangka permasalahan bangunan gedung. Nah, jadi setiap ada permasalahan bangunan gedung boleh minta bantu ke TPA. Nah, demikian, Pak. Nah, itulah Pak kendala di daerah. TPA itu belum ada, Pak. Tim profesi ahli bangunan yang kalau kami kan di PUPR-nya, Pak. Sampai saat ini juga bahasanya baru bagi kami, Pak. Tim ini. Ah, Tapi tapi kalau untuk bangunan mungkin ya, misalnya dia apa namanya itu fungsional peneliti bangunan ya ada memang. Tapi kalau untuk timnya memang saat ini belum ada Pak di Pemda kami. Baik, terima kasih Pak. Kita lanjut ke yang ini Pak ya, yang chat Pak. Kebetulan yang di chat ini sudah banyak juga ini dari Pak Irwan Iskandar nih. Nah, guru kita nih Pak, guru kami ini. Nah, di biasanya kan biaya perencanaan kan 4%, biaya pengawasan 3%. Itu kan dari buku biru Bappenas. Nah, memang ini ya saya sepakat nih sama Pak Irwan nih. Sudah menjadi kebiasaan Pak di daerah. Menghitungnya bukan yang Bapak sampaikan tadi. Sekian persen, tapi mengikuti bahkan perencanaan tidak ada, tiba-tiba timbul kegiatan, tapi pengawasan juga tidak dianggarkan, Pak. Perencanaan tidak dianggarkan, pengawasan tidak dianggarkan. Ini kemana terjadi di ya pekerjaan kecil, Pak, di bawah 200 juta itu kan. Sehingga memang dana itu tidak mencukupi. Nah, yang jadi pertanyaan kadang-kadang ke dalam kami, siapa sih yang mengawasi lapangan ketika ketika pengawasan tidak ada anggaran? Itu, Pak. Ya, Pak, kita bahas, Pak. eh, ya, izin Pak. Ketika di buku biru Bappenas itu mengatakan perencanaan 4% dan pengawasan 3% itu, saya tidak bisa menjustifikasi atau apapun. Eh, ini kebanyakan di DAK, ya, di DAK. Eh, Baik dia untuk bangunan jalan misalnya, kemudian bangunan. Tapi kalau untuk bangunan gedung, ketika diberikan anggaran perencanaan sebesar 4% itu, eh, saya khawatir produksi dari konsultan perencanaannya itu tidak maksimal. Sehingga untuk sondir bangunan gedung saja itu sudah kelabakan. Apalagi kalau untuk pemeliharaan. Untuk pemeliharaan itu kita berpikir ya nggak perlu biaya besar untuk pemeriksaan itu. Justru untuk pemeliharaan ini perlu biaya besar itu untuk memastikan kembali apakah struktur bangunannya itu masih layak fungsi atau tidak. Apalagi untuk bangunan yang sudah terbakar misalnya. Kita harus analisis ulang strukturnya. Apakah besinya masih punya kekuatan yang sama atau tidak? Bagaimana cara menentukan mutu betonnya? Apakah masih memenuhi kekuatan layan betonnya atau tidak? Nah, tentu ini butuh biaya perencanaan yang lebih besar sebenarnya. Tapi kalau memang sudah ditetapkan seperti itu dan itu apalagi itu menggunakan mazhab biasanya. Yang saya sampaikan tadi itu PP, peraturan pemerintah. Jadi satu tingkat di bawah undang-undang. Kenapa PP ini disusun? Dulu itu ada dalam Permen PU. Karena Permen PU itu dianggap angin lalu dan sebagian menganggap itu hanya berlaku untuk PU. Makanya ini sekarang sudah diangkat menjadi
peraturan pemerintah yang pada hakikatnya semua kementerian lembaga wajib mengikuti. Kalau tidak diikuti bagaimana? Wallahu alam. Saya nggak bisa menjawabnya, tetapi saya pastikan bahwa dalam tahap pelaksanaan nanti akan terkendala. Yang kedua, seperti Pak Nasir sampaikan tadi, bagaimana yang nggak ada perencana? Nah, tentu kalau nggak ada masalah, ini persoalannya kan masalah. Kalau nggak ada masalah nggak apa-apa. Tapi di ujung-ujungnya nanti kalau ada masalah, siapa yang bertanggung jawab? Itu aja. Dan di pertemuan sebelumnya saya juga pernah sampaikan, kita jangan pasang badan untuk negara, sementara negara itu tidak pernah pasang badan ketika kita bermasalah. Itu yang perlu kita perhatikan. Selama itu tidak berdasarkan aturan, maka disitulah kita berpeluang mendapatkan masalah. Ini karena sayang daripada nanti bangunannya terbengkalai, nggak ada yang eksekusi, ya udahlah kita lelang aja terus lah. Ini perencanaannya nggak ada, nggak apa-apa lah. Kalau nggak ada masalah, kalau ada masalah, siapa yang tanggung jawab? Ini nggak ada pengawasan. Bagaimana dengan mutu? Siapa yang menjaminnya? Kalau ternyata nggak ada masalah, oke, aman-aman saja. Kalau ada masalah, apakah karena sayangnya kita terhadap instansi tadi sehingga kita pasang badan, sementara pada saat bermasalah tidak ada yang bisa menaungi kita karena itu melanggar dari peraturan yang ada. Sehingga win-win solutionnya, kalaupun tidak ada anggaran besar untuk pengawasan melalui badan usaha, karena pekerjaan kecil tentu punya dasar juga nanti untuk meng-hire konsultan individu. Nah, konsultan individu itu dengan nilai remunerasinya jauh lebih kecil daripada badan usaha, kemudian administrasinya tidak terlalu ribet, kemudian pertanggungjawabannya juga jelas, dan yang paling penting orangnya jelas kita tunjuk. Daripada badan usaha punya tenaga ahli yang tertulis, tapi ahlinya hanya ahli famili, ternyata ahlinya hanya ahli waris, Ahli yang waris. tidak bisa kita minta pertanggungjawaban, itu kan masalah juga. Nah, Ya, jadi ya. itu kita lebih terjamin. Ya tentu ada batasan. Saya tidak ingat berapa batasan yang membolehkan konsultan individu itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Samsunan penjelasannya. Kita mungkin ada Bapak Ibu yang ingin bertanya langsung, silakan. Kami beri kesempatan yang raise hand, yang ingin menanggapi Pak guru kita nih, Guru Irwan atau Mas Satriotomo. Silakan Pak kalau ingin kita diskusi di sini. Baik Pak, kita lanjut sambil menunggu kawan-kawan lain yang ingin bertanya. Kita lanjut ke Pak Wahyu Tri Prasetyo. Di kolom chat itu pertanyaannya beda pemeliharaan dan perawatan yang sudah diterangkan tadi dasar hukumnya apa Pak? Mungkin ada peraturan atau apa? Silakan Pak. eh Baik, izin Pak Wahyu, Mas- saya menyampaikan tadi, nanti coba saya cari di aturan yang lebih detailnya, karena ada di Peraturan Menteri PU tentang pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung. Ada itu Peraturan Menteri PU tentang pemeliharaan dan perawatan bangunan gedung, kemudian ada juga Peraturan Menteri PU tentang pemeriksaan berkala bangunan gedung. Saya lupa nomornya Pak, ada di Permen PU-nya, beda pemeliharaan Ya, dan perawatan yang yang pasti ada Pak ya. terkait bangunan. Ya Pak? Ya, yang pasti ada Pak ya peraturan itu Pak Ada ya. dalam peraturan Menteri PU, ada dalam peraturan Eh Menteri PU maksudnya kan yang ya, yang satunya nomor 10 tahun 2014, yang satunya tahun 2000, lupa nomor dan ininya Pak. Nah, biar tapi kita ada ini aja Pak. ada ya. Kita minta bantu Eh, dengan Pak Wahyu aja Pak untuk mencari klik di mbah Google. Kita sama-sama mencari. Mungkin Pak Rahmat juga bisa bantu di klik mbah Google. Kira-kira peraturan nomor berapa ya? Ini kepo banget. Baik Pak, kita lanjut ke Pak Danang. Sambil menunggu peserta lainnya yang ingin bertanya langsung, kami silakan. Pak Danang ini
bertanya Pak, suatu pekerjaan konstruksi gedung dikerjakan menjadi beberapa tahap atau beberapa tahun anggaran. Nah, pada tahap keempat ada perubahan perencanaan yang sebelumnya menggunakan struktur dengan SNI lama, Pak, menjadi struktur yang terbaru, istilahnya untuk tahan gempa yang ber-SNI. Bagaimana ketentuannya, Pak? Kalau akan melanjutkan ke tahapan berikutnya. Nah, ini mungkin Pak penganggarannya setiap tahun ada nih Pak mungkin. Jadi eh, karena mengingat gedung itu mungkin terlalu besar, jadi perlu tidak sekaligus, mungkin menganggarkan setiap tahun. Bagaimana Pak? Silakan Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Nasir. Pertanyaan Pak Danang sangat luar biasa. Ini terkait dengan sebenarnya tidak hanya di tahap penganggaran, tapi justru ini lebih kepada masalah spesifik dari bangunan gedung itu sendiri. Di mana kalau sebuah bangunan gedung yang strukturnya sudah diperhitungkan dengan SNI lama, kemudian anggarannya terus berubah, yang sampai dengan saat ini, kalau berbicara masalah gempa itu SNI 1726 tahun 2019, tentu kalau untuk tahun berikutnya, eh, biaya perencanaannya itu perlu dilakukan review desain. Review desain dalam artian bangunan gedung yang sudah dibangun itu punya as-built drawing sementaranya, dihitung ulang sesuai dengan kaedah struktur bangunan gedung yang baru. Apakah perlu masih aman atau tidak? Kalau ternyata masih aman, tinggal dilanjutkan. Tapi kalau ternyata tidak aman atau ada hal-hal yang perlu diperkuat, tinggal diperkuat. Bukan berarti dibongkar kemudian ini baru tidak. Tapi ada yang namanya mekanisme memperkuat. Kalau untuk bangunan gedungnya yang terbuat dari rangka baja, tentu kita bisa merujuk kepada SNI 1729. Tapi kalau bangunan gedung beton bertulang, kita bisa merujuk kepada SNI 2847 yang terbaru juga tahun 2019. Nah, jadi eh, ini kalau kalau dilanjutkan tahap berikutnya perlu dilakukan review ulang. Review itu sebenarnya kenapa kalau bangunan gedung itu dilanjutkan perlu dilakukan review? Selain dari melakukan review desain terhadap struktur bangunannya, review juga apakah fungsi, jumlah ruangan, bentuknya masih cocok atau tidak. Yang ketiga, jenis material yang sudah direncanakan masih tersedia atau tidak. Yang keempat, harganya masih sesuai atau tidak. Nah, jadi ketika kita melakukan review ulang itu, yang pertama sekali dari segi keandalan strukturnya, yang kedua, fungsional bangunannya masih sesuai atau tidak, yang ketiga, ketersediaan materialnya, dan yang keempat, harganya sudah update atau tidak. Apalagi kita dihadapkan pada beberapa peraturan-peraturan yang baru, misalnya TKDN, kemudian dan berbagai macam hal lainnya. Nah, tentu ini perlu dilakukan review desain. Mungkin demikian, Pak. Baik, terima kasih Pak atas penjelasan. Mungkin Pak Danang semoga bisa memahami apa yang sudah disampaikan tadi, bahwa memang perlu adanya eh, perencanaan yang matang Pak ya. Artinya melihat apakah ada perubahan harga, apakah ada perubahan lainnya kan. Itu. Mungkin yang lain silakan yang ingin bertanya. Kalau tidak ada kita lanjut ke Puskesmas Cempaka. Ada ini pertanyaannya Pak terkait dengan Pak izin tanya kalau tabel yang tadi tertulis pembangunan, apakah untuk pemeliharaan juga tetap menggunakan persentase yang 18%? Untuk nilai 18% ini, apakah nilainya sudah fix atau rentang maksimal atau rentang minimal? Kemudian yang kedua, untuk pengadaan pemeliharaan dengan BLUD sebagai kegiatan yang dikecualikan, apakah tetap menggunakan dasar aturan
PP 16 tersebut ya Pak. Ini, Pak. Silakan Pak, tanggapi langsung Pak. Baik, terima kasih Pak Nasir. Dari Puskesmas Cempaka Putih, yang pertama sekali persentase 18%. Yang pertama sekali tertulis pembangunan, apakah pemeliharaan juga tetap. Balik kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021, di pasal 125 ayat 3 disebutkan, yang disebut dengan pembangunan adalah membangun baru, memperluas, melanjutkan yang belum selesai, merawat, dan membangun terintegrasi. Nah, jadi makna kata-kata pembangunan di sini terjabarkan ke dalam beberapa tahapan. Apakah dia bangun baru, termasuk juga pemeliharaan. Yang kedua, persentase itu adalah range. Dari 0 sampai sekian, persennya sekian sampai dengan sekian. Dari sekian sampai dengan sekian, ada ringnya. Itu tertuang dalam PP. Tapi kalau Bapak Ibu merasa dalam PP itu agak nyelemet karena rentangnya sulit, Bapak Ibu bisa lihat di keputusan Menteri PUPR nomor 943 tahun 2024. Itu lebih terperinci karena sudah dikotak-kotakan per 200 juta. Per 200 juta ada angkanya. Jadi interpolasinya nggak terlalu jauh lagi. Nah, kemudian eh, apakah pengadaan pemeliharaan BLUD kegiatan dikecualikan? Yang mengecualikan kegiatan BLUD siapa? Yang mengecualikannya itu adalah Perpres. Sementara ini peraturan pemerintah, di mana peraturan pemerintah ini lebih tinggi daripada Perpres. Dan perlu diketahui bahwa peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 ini menceritakan tentang bangunan gedung. Artinya, jangankan gedung BLUD, jangankan bangunan gedung swasta pun kita merujuk ke sana, itu masih berlaku, masih sesuai. Nah, kalau swasta, kalau tidak kita ikuti ke sana, tidak ada yang komplain. Tetapi kalau bangunan gedung pemerintah tidak kita ikuti ke sana, ketika bermasalah di hukum, kita bisa dikenakan pasal melanggar hukum. Itu saja. Jadi, PP itu lebih tinggi daripada Perpres. Sementara BLUD dikecualikan dalam Perpres. Nah, karena PP ini yang jangkauannya itu bangunan gedung, termasuk di dalamnya bangunan gedung pemerintah. Nah, demikian, Pak. Baik, terima kasih. Semoga Puskesmas Cempaka Putih ini bisa memahami ya. Artinya memang kalau untuk dana BLUD memang ada peraturan mengatur di pengadaan dikecualikan. Tetapi kalau untuk pelaksanaannya tetap mengacu kepada peraturan atau PP ya Pak ya, yang berkaitan dengan teknis konstruksi atau ya eh, PUPR tetap mengacu ke situ. Bukan, walaupun dana BLUD bukan berarti seenaknya saja Pak ya, sesuai dengan keinginan tapi sesuai dengan aturan, jangan sampai karena pengadaan dikecualikan kita pakai dikecualikan persyaratan yang ringan-ringan, artinya tidak sesuai dengan peraturan. Nah, jangan sampai ini menjadi permasalahan di kemudian hari. Buat Puskesmas Cempaka ini perlu kehati-hatian. Jangan sampai kita walaupun dana BLUD tetap mengacu kepada peraturan yang ada. Jangan sampai kita asal membuat peraturan. Kebetulan kami juga di BLUD juga, memang kalau kami walaupun dana BLUD tapi ikut aturan PUPR. Baik persyaratannya, teknisnya seperti apa, kami maunya ikut aturan, bukan berarti semena-mena kita sesuai dengan keinginan rumah sakit itu kan. Nah, mungkin itu dari kami. Mungkin ada tambahan Bapak Ibu lainnya, Pak Sudiana. Nah, Pak Sudiana tadi sudah membantu kita Pak mencarikan di mbah Google tadi terkait dengan peraturan PUPR. Nah, ketemu nih peraturan PUPR Ya, nomor 24 ini dan akhirnya 2008, betul.
Ya, Nah, jadi 2005. di Permen PU 24 tahun 2008 itu tentang pemeliharaan dan perawatan. Sementara di nomor 10 tahun 2012 itu tentang pengawasan berkalanya. Pemeriksaan berkala. Jadi di Permen PU nomor 24 tahun 2008 ini menjawab apa yang dipertanyakan tadi. Saya coba tambah sedikit Pak dari Puskesmas Cempaka Putih tadi. Ketika peraturan Presiden mengecualikan untuk BLUD, sebenarnya asbabun nuzulnya itu supaya penganggarannya itu tidak terikat dengan tahun anggaran karena BLUD punya anggaran tersendiri. Sementara terkait dengan bangunan gedung itu semuanya berlaku. Artinya pemerintah mengeluarkan peraturan ini untuk memudahkan kita, bukan mempersulit kita. Kalau tidak mau diikuti, yang pertama bangunan pemerintah itu siap-siap melanggar hukum. Yang kedua, sebenarnya persentase ini untuk membantu kita, bukan memperkaya konsultan. Kenapa? Kita bisa meminta pertanggungjawaban penuh ke konsultan. Hari ini kita sulit meminta pertanggungjawaban karena anggarannya nggak cukup. Anggarannya Ya, dicukup-cukupkan, bukan nggak cukup. Anggarannya itu dicukup-cukupkan. Nah, jadi demikian, Pak. jadi memang agak agak ribet juga Pak kalau misal penganggaran tidak cukup nih. Ya. Memang fakta fakta di lapangan memang seperti itu Pak. Artinya memang terkadang-kadang PPK ini menganggarkan melihatnya berdasarkan kebutuhan yang harus apa yang diperbaiki. Tapi dia tidak merencanakan atau tidak menganggarkan konsultan pengawasnya. Padahal konsultan pengawas itu adalah salah satu komponen paling penting terhadap ketahanan bangunan. Artinya kita bisa meminta pertanggungjawaban konsultan pengawas, misalnya terjadi pemeriksaan. Jadi kan kita kan tidak dia sebagai PPK kan tidak ribet, tidak bisa menjawab, ya kita serahkan dengan konsultan pengawas, gitu kan Pak ya. Karena beliau lah yang mengawas melakukan berapa persen ketahanan sesuai atau tidak Pak di lapangan. Kalau PPK itu kan tidak tidak kadang-kadang tidak sempat turun ke lapangan dan bahkan tidak mengerti di kondisi di lapangan. Nah, yang mengerti adalah konsultan pengawas. Nah, sebenarnya bisa dianggarkan melalui konsultan individu kata Pak Rahmat tadi. Bisa Pak Sudiana tadi bisa dianggarkan di konsultan individu. Itu tidak besar sebenarnya biaya, Pak. Cuma terkadang kita ini lengah saja, Pak. Benar kata Pak Samsunan ini memang kita ini ya kalau bahasanya ini pantun ini bahasa peribahasa ini ala bisa karena terbiasa. Jadi tidak memikirkan ke depannya tuh. Hmm. Mungkin ada guru besar kita nih Pak Muji nih bisa menambahkan nih. Silakan Pak. Terima kasih Pak Samsunan, Pak Nasir, dan Bapak Ibu sekalian. Jadi saya mungkin perlu menekankan bahwa kita tidak cukup belajar pengadaan saja, tapi harus belajar pengadaan dengan eh, aspek-aspek terkait, aspek-aspek konstruksi, aspek-aspek PLU dan sebagainya, termasuk juga aspek bisa membuat anggaran, mengusulkan anggaran dan sebagainya. Kalau enggak nanti honor untuk Pak Nasir enggak ada ini. Betul. Karena kita tidak pintar, tidak punya kompetensi untuk membuat anggaran. Jadi ilmu kita jangan dibatasi ya. Kita pelajari juga aspek-aspek mengusulkan anggaran, revisi anggaran dan sebagainya. Demikian semoga pertemuan kita ini bermanfaat bagi kita semua. Saya ucapkan terima kasih kembali kepada Pak Samnan, Pak Nasir, Bapak Ibu sekalian yang tetap semangat dalam diskusi dan belajar di forum ini. Terima kasih. Wassalam. Baik, terima kasih Pak Guru. Guru kita nih Pak Muji yang sudah memberikan tambahan sedikit tadi memang ya segala sesuatu tuh perlu bukan hanya direncanakan kegiatan saja tapi juga perlu juga ownernya. Jangan kerja tapi tidak ada owner. Itu perlu juga keseimbangan, keseimbangan. Baik, Bapak Ibu yang ingin bertanya kami persilahkan. Habis Pak waktunya Pak. Kalau tidak ada, kita di chat juga tidak ada lagi. Mungkin waktu kita sudah lewat 3:30. Kita Pak Mujadi sudah habis. Kami lanjut ke closing statement aja Pak ya. Pak Samsudan, selaku narasumber silakan Pak untuk closing statementnya.
Baik, terima Silakan kasih Pak. Pak Nasir. Saya juga ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, para peserta, apalagi Pak Rahmat Dirham tadi sudah membantu saya untuk searching. Karena terus terang peraturan Menteri PU ini ada beberapa yang perlu diupdate sehingga ada hal-hal yang belum diupdate. Jadi kalau untuk pemeriksaan berkala itu ada di Permen PU nomor 16 tahun 2010. Kemudian kalau pemeriksaan pemeliharaan dan perawatan tadi ada nomor 24 tahun 2008. Ini kami juga di kampus sering menggunakan peraturan ini untuk eh, apa namanya untuk penelitian-penelitian terkait masalah bangunan gedung. Dan peraturan ini juga masuk dalam PP sebenarnya. Dalam lampiran peraturan pemerintah itu sudah masuk juga. Dalam peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021, dua peraturan Menteri PU ini sudah masuk lampirannya. Nah, jadi ini bisa digunakan. Yang kedua, saya selalu ingin sampaikan kepada kita semua seperti saran dari Pak Muji Santoso tadi, kita tidak hanya melihat dari bagaimana mekanisme pengadaan barang dan jasanya, tetapi juga ada hal-hal yang berkaitan dengan teknis lainnya. Berkaitan dengan bangunan gedung, ada hal-hal yang berkaitan dengan teknis bangunan gedung, kita sama-sama kita pelajari. Apalagi bangunan gedung yang lebih spesifik, misalnya puskesmas, rumah sakit, itu selain dari aturan bangunan gedung, kita juga harus mengikuti peraturan Menteri Kesehatan, yang di sana beberapa standar yang harus dipenuhi juga harus kita ikuti. Jadi mari sama-sama kita belajar terus. Saya juga terus belajar dari Bapak Ibu sekalian dalam grup. Saya juga sering mengikuti pembelajaran dari kita semuanya. Dan yang paling penting, jangan pernah kita merasa menjadi jagoan dalam instansi kita, sementara itu di luar dari peraturan. Karena pada saatnya ketika kita berbentur dengan peraturan, lembaga kita tidak mampu melindungi dan menaungi kita. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas kesalahan dan kekhilafan saya dalam menyampaikan materi tadi. Terakhir kali saya ucapkan pantun menangkap buyuh di Bukit Selasih. Thank you dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Mantap Pak Samsuna selaku narasumber kita. Marilah peserta MSCT kita beri aplaus kepada Pak Sunan atas yang sudah menyampaikan materinya. Nah, baik, untuk selanjutnya kan mungkin Pak Muji closing statement juga. Silakan Pak. Ya, udah, nanti Pak, cukup Sudah Pak. cukup Pak. Baik, baik Bapak Ibu, terima kasih eh, atas kerjasamanya, atas perhatiannya. Alhamdulillah pelaksanaan kita webinar pada hari ini telah selesai. Alhamdulillah lancar, dimudahkan. Eh, dan kesimpulan terakhir yang menurut kami catatan sangat penting bahwa saya tangkap ini dari Pak Samsunan adalah kita jangan pernah menjadi atau pasang badan untuk pemerintah. Sementara pemerintah tidak pernah pasang badan untuk kita. Nah ini perlu kita pikir bersama-sama nih. Perlu pembahasan di kemudian hari ini Pak. Ini materi ini penting nih. Mungkin lebih dari bisa kita tambahkan ke 5L dan matamu. Ini nanti penting nih Pak, kita bahas Pak. Nah, kami selaku moderator sekali lagi mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam memimpin acara ini selaku moderator ini kami melakukan kesalahan baik disengaja maupun tidak sengaja. Ya, perkataan kami yang menyinggung Bapak Ibu sekalian kami mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada Allah kami mohon ampun. Jika Tuhan pergi ke Jawa Barat, jangan lupa mampir membawa bekal, jangan lupa membawa bekal ketupat. Tetap semangat walaupun pekerjaan berat. Semoga keberkahan yang didapat. Nunggu antrian sambil berdiri. Antrian untuk membeli obat sakit gigi. Mohon maaf dan undur diri. Semoga kita bertemu lagi. Saya kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam.